Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita komik yang kemarin ya. Oke, tanpa basa-basi di awal, inilah dia iblis di antara kita. Episode Barang Hilang. Cerita dimulai dengan seorang kasir Alfamart cabang Korea bernama Aang. Hari itu, Aang sedang menunggu waktu pulang kerja. Sebentar lagi dia akan selesai bertugas. Tapi tiba-tiba pemilik toko datang dan mengatakan sesuatu yang mengecewakan. Bosnya bilang bahwa gaji bulan ini harus ditunda selama 1 minggu karena kondisi toko yang sedang sepi. Tentu saja, Aang keberatan. Dia butuh uang itu untuk pesta ulang tahun pacarnya yang sudah direncanakan besok. Bosnya hanya bisa mengatakan akan mencoba mengusahakannya, tapi tidak menjamin. Dengan rasa kecewa, Aang tetap harus menerima kenyataan dan akhirnya pulang kerja seperti biasa. Waktu menunjukkan larut malam, dan Aang sedang menunggu di stasiun kereta. Stasiun itu tampak sepi, hanya ada beberapa orang yang lewat. Saat dia sedang asik dengan pemikirannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Pacarnya menelpon, memastikan apakah pesta ulang tahun besok akan tetap berlangsung. Dengan percaya diri, Aang menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu menutup telepon. Ketika sedang duduk menunggu kereta, Aang mendengar suara ponsel lain berbunyi. Suara itu berasal dari sebuah tas yang tergeletak di bangku penunggu. Tas itu terlihat biasa saja, dengan ponsel berada di luar saku tasnya. Aang yang penasaran mengangkat panggilan tersebut. Di ujung telepon, terdengar suara seorang pria. Pria itu meminta Aang untuk mengembalikan tasnya, tapi Aang memutuskan untuk membawa tas tersebut ke kantor polisi, agar pria itu bisa mengambilnya di sana. Namun, si pria langsung marah dan meminta Aang untuk tidak membawa tas itu ke polisi. Sebagai gantinya, pria itu menawarkan uang 300.000 jika Aang bersedia mengantarkan tas tersebut ke tempat yang dia tentukan. Karena sedang membutuhkan uang untuk pesta ulang tahun pacarnya, Aang akhirnya menyetujui tawaran itu. Dalam perjalanan menuju lokasi yang ditentukan, ponsel Aang kembali berbunyi. Kali ini pria tersebut bertanya, apakah Aang sudah melihat isi tasnya? Aang dengan jujur menjawab belum, dan si pria terdengar lega mendengar jawaban itu. Namun rasa penasaran Aang semakin besar. Sesampainya di tempat tujuan, Aang melirik tas itu dan memutuskan untuk membukanya. Di dalam tas itu dia menemukan sebuah kamera Polaroid jadul dan beberapa foto. Namun foto tersebut bukanlah foto biasa. Mereka adalah foto mayat manusia dalam kondisi yang mengerikan. Aang sangat terkejut dan segera berencana melaporkan ke polisi. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, pria yang disebut si Mamang muncul dari kegelapan. Rambutnya panjang, senyumnya menyeramkan, dan wajahnya terlihat penuh ancaman. Dia mendekati Aang dan berkata dengan nada dingin, apakah kamu yang membawa tas saya? Aang yang ketakutan mencoba untuk tetap tenang. Si Mamang memberikan uang 300.000 seperti yang dijanjikan, tetapi kemudian bertanya lagi dengan tatapan tajam, apakah kau membuka tasnya? Dengan gemetar, Aang berbohong dan mengatakan tidak. Si Mamang mulai berbicara panjang lebar, mengaku sebagai fotografer dengan gaya unik. Dia mengatakan bahwa foto-foto tersebut hanyalah hasil eksperimen seni. Namun, Aang merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Saat Aang mulai menjauh, tiba-tiba si Mamang berubah sikap. Dengan marah, dia mengeluarkan palu besar dari belakang jaketnya dan langsung memukul palu itu ke kepala Aang. Darah mengucur deras, tetapi Aang masih berhasil melarikan diri. Namun, upayanya sia-sia. Dalam hitungan menit, si Mamang berhasil membuat si Aang pingsan. Lalu adegan berganti ke sebuah restoran. Di situ ada Aang dan pacarnya. Mereka sedang mengobrol tentang pesta sederhana ulang tahun pacarnya Aang itu. Dia berterima kasih karena sudah diajak ke restoran mahal. Lalu ketika Aang memotong daging itu seperti tidak matang dan mengeluarkan darah. Si pacar bilang, kok ini agak norak ya?
Daging mahal itu memang dimasak belum matang. Dari sini, obrolan semakin memburuk. Si wanita membahas bahwa si Aang sebenarnya tidak pantas berpacaran dengannya, yang seorang wanita kaya. Si Aang hanya punya hutang saja dan tidak punya apa-apa. Kemudian rambut si wanita berubah jadi rambut si Mamang dan mengatakan, "Apakah kau mencintaiku?" dengan wajah si Mamang dan mulut berdarah. Kemudian, Aang pun bangun dari tidurnya dengan kondisi duduk tanpa busana dan tangan yang ditempelkan ke meja. Dia pikir bahwa dia telah diculik. Lalu muncul si Mamang dan mengatakan, "Aku ragu kau akan bangun lagi karena aku tidak bisa mengontrol kekuatannya." Si Mamang pun duduk di depannya. Aang menanyakan, kenapa ia melakukan ini. Mamang menjawab, "Karena aku adalah seorang seniman yang tidak ada di dunia ini, dan Mamang adalah karyanya." Lalu Mamang memotret Aang. Aang bilang dia ingin hidup dan tidak akan mengatakannya pada polisi. "Itu tergantung alasan kau ingin hidup. Jadi apa alasanmu ingin hidup? Jika alasannya menarik, kau akan kulepaskan," kata si Mamang. Aang pun gemetaran dan bingung apa alasannya dia ingin hidup. Padahal mah semua orang juga gak mau mati ya. Setelah beberapa saat Mamang menunggu Aang untuk bicara, tapi Aang tidak bicara juga, dan karena terlalu lama, si Mamang akan langsung saja membunuh Aang dengan palu di tangannya. Langsung saja Aang menahan dengan alasan, "Aku ingin tetap hidup, aku ingin bicara, jadi jangan bunuh aku." Mamang pun mendengarkan dengan serius. Lalu Aang menjelaskan alasannya ingin hidup karena dia masih punya keluarga. Keluarganya mengandalkan dia. Dia pun punya cita-cita yang tinggi. Jadi dia bekerja di Alfamart untuk menabung dan besok adalah hari ulang tahun pacarnya. Jadi dia perlu untuk hidup. Lalu Mamang pun berteriak tidak puas dengan alasannya itu dan memukul tangan si Aang dengan palu. Kemudian Mamang menceritakan bagaimana dia bisa jadi seniman unik ini sampai sekarang. Cerita flashback ke masa lalu si Mamang. Waktu dia masih kecil, ayahnya yang pemabuk sering memukulnya dengan tanpa sebab. Suatu hari, ayahnya mengalami serangan jantung dan meminta si Mamang kecil untuk memanggil ambulan. Tapi si Mamang malah meludahinya dan tersenyum. Kemudian karena telat ditangani, ayahnya meninggal saat itu juga. Mamang menyadari bahwa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menjadi seniman manusia saat-saat roh manusia itu meninggalkan raganya. Hal itu sangat indah, kata Mamang, dan mengabadikannya dengan kamera ini. Cerita kembali ke masa kini. Aang pun terdiam mendengar alasannya si Mamang itu dan memperhatikan kamera jadul yang dipegang si Mamang. Lalu Mamang pun menjelaskan bahwa dia juga pernah melakukan seninya dengan kamera yang mahal. Mamang pun memotret korban yang lain dengan kamera modern, tapi dia kecewa dengan hasilnya karena hasilnya tidak bisa memotret jiwa manusia yang keluar. Tapi dengan kamera jadul ini, dia bisa melihat ada jiwa manusia dan berbagai alasan mereka ada di dunia. Jadi, itulah alasannya Mamang mendudukkan dan mengobrol dengan Aang untuk mendapatkan foto-foto jiwa dan cerita di baliknya si Aang. Lalu Mamang mengajak ngobrol lagi dan mempersilahkan si Aang untuk lebih jujur dan mengatakan alasannya dan membiarkan Aang untuk hidup. Aang pun menceritakan bahwa dia juga pernah membunuh ayahnya waktu SMA. Begini ceritanya, flashback ke masa lalu si Aang. Waktu itu, dia berada di keluarga miskin, tapi sebelumnya tidak miskin-miskin amat karena bisnis ayahnya yang sukses. Tapi waktu berlalu dan bisnis-bisnis ayahnya mulai bangkrut dan mereka pun perlahan jatuh miskin. Dengan tekanan ekonomi dan bisnis makin surut, si ayah hanya bisa mabuk-mabukan dan bisanya cuma memukuli Aang dan ibunya saja. Ketika beranjak SMA, Aang mulai berani melawan dan memukul balik ayahnya. Lalu menanyakan alasannya memukuli ibu dan dirinya. Ayahnya bilang, karena Aang mirip dengan ayah, jadi ayah benci melihat Aang. Aang pun menghentikan pukulannya dan membiarkan ayahnya sendirian di ruangan kosong itu. Beberapa hari kemudian, saat Aang masuk ke ruangan itu lagi, ternyata ayahnya sudah gantung diri. Adegan berganti ke masa kini. Aang yang sedang menceritakan itu menangis, lalu dipotret oleh si Mamang. Si Mamang terlihat sangat senang sekali karena melihat jiwa-jiwa brutalnya si Aang bangkit kembali. Karena Aang mirip dengan si Mamang, katanya. Lalu si Aang mengatakan, apakah dia bisa pergi? Tunggu dulu, karena sosok asli Aang belum keluar sepenuhnya, kata si Mamang, agar Aang menceritakan hal lain setelah waktu ayahnya bundir.
Lalu Aang ngalur ngidul, cerita sana sini, berasa curhat ke Besti ya kan. Dia mengatakan harus kuliah agar hidup senang dan dapat pekerjaan bagus, tapi kenyataannya malah hutang kuliah yang dia dapatkan dan hanya jadi karyawan toko sampingan saja. Lalu dia wajib militer selama 2 tahun, tapi tidak dapat apa-apa, hanya penyakit dan kenangan buruk. Lalu Aang mengingat dan menceritakan kejadian tadi siang saat di Alfamart. Saat itu bosnya yang baru datang kan ya ke toko. Nah pas banget si Aang sedang chatan nih sama ibunya. Ibunya bilang, apa dia sudah gajian? Ibunya mau minta ditransfer gitu. Tapi kalian tahu sendiri kan, ternyata bosnya mengundurkan gajiannya seminggu lagi. Gimana gak kesel tuh si Aang, udah mah mau kencan besok, ibunya minta 1 juta buat ITF, bosnya malah ngundur gajian, anjir lah. Tadi duga, si Mamang mengatakan bahwa dia sudah memperhatikan Aang sejak lama. Bahwa saat tadi siang di Alpa, saat bosnya mengatakan soal gaji yang agak telat gitu, kata si Mamang dia melihat Aang sama dengan dirinya, seorang pecundang yang menyedihkan. Jadi si Mamang ingin lebih tahu banyak soal Aang. Suatu hari juga Aang kedapatan melayani customer yang sedang membicarakan soal makan-makan di restoran mahal, tapi si cewek tanpa bosan, dan si pria menawarkannya jalan-jalan ke luar negeri. Obrolan itu membuat si Aang pasti iri, karena boro-boro jalan ke luar negeri, ngajak makan pacarnya ke resto aja sulit. Adegan kembali ke masa kini. Aang mengatakan tidak ada harapan dan impian lagi baginya, karena jika dia punya uang dan kuasa juga, dia tidak akan diculik dan disekap seperti ini. Mamang tertegun dan terdiam sesaat, lalu tertawa besar. Dia berjanji tidak akan memuduh Aang. Jadi silakan lepaskan sendiri tangan kirimu itu dengan tangan kanan memegang palu. Dan terbebas ke dunia yang penuh harapan ini. Jelas si Mamang sedikit menghasut. Lalu mengangkat kamera bersiap untuk memotret si Aang. Si Aang masih terdiam dan melamun. Dia berbicara dalam hati, apakah ada harapan kalau aku bebas? Singkat cerita, pagi pun tiba. Sudah banyak polisi di tempat itu. Dan ya, si Aang sudah meninggal dengan bekas pukulan palu di wajahnya. Polisi mengatakan, kerasukan apa dia hingga bisa memukul dirinya sendiri sampai tewas. Polisi satunya menyangkal hal itu. Tidak ada iblis di dunia ini, yang ada hanya manusia yang bersikap seperti iblis. Jadi, polisi menyimpulkan bahwa Aang mati karena bundir. Tapi polisi bingung, mana ada orang bundir bisa memotret dirinya sendiri dan merapihkan semua fotonya berurutan. Untuk saat ini, kasus Aang ditulis kematian bundir yang misterius, dan tak diduga, wajah Aang ketika mati sangat aneh. Wajahnya terlihat tersenyum. Dan rangkuman komik episode Barang Hilang pun selesai. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Tidak perlu aku jelasin lagi ya, karena semua sudah sangat jelas ya kan? Si Mamang memang psikopat yang terobsesi dengan foto-foto manusia yang akan menemui ajalnya. Tadi duga dia bertemu dengan si Aang yang sepertinya mempunyai banyak masalah. Tapi danya kalau kata saya mah, masalah si Aang mah masalah pada umumnya, tidak terlalu rumit, hanya masalah biasa. Teman-teman yang menonton juga mungkin mempunyai masalah yang sama, tapi jangan sampai seperti si Aang ya. Apalagi bapak-bapaknya nih, karena mabuk jadi mukul-mukulin anaknya. Jadi deh anak-anaknya pada bebal dan jadi psikopat kayak si Mamang. Oke, sampai sini saja dulu cerita hari ini. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di Nina di Film. Bye-bye.